Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini yang dalam kegiatan ini ya. Kita akan membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah tidak asing lagi sekarang karena ini udah berjalan hampir 2 tahun ya. Di sekolah kita 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi untuk kelas 7 kita menggunakan kurikulum Merdeka dan untuk kelas 8 dan 9 masih kurikulum 2013 ya. Itu Bapak akan menjelaskan, mungkin Bapak juga sudah lihat ya, mungkin di YouTube atau di TikTok, internet dan yang lain-lainnya. Karena sekarang itu banyak fasilitas kita untuk belajar ya, selain yang kita pelajari di buku-buku ya. Kalau dulu mungkin setiap ada perubahan kurikulum ada pelatihan-pelatihan ya. Merdeka ini sementara belum ada pelatihan untuk guru, dan guru dianjurkan untuk mempelajari dari PMM ya, PMM. Kemudian kita lanjut saja ke kurikulum Merdeka ya. Kita lihat dulu overview kurikulum Merdeka ya. Jadi overview itu mungkin gambaran secara umum tentang kurikulum Merdeka ini adalah melanjutkan atau arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Baik kurikulum sebelumnya itu kurikulum 2013, kurikulum 2002, kemudian kurikulum 84, kurikulum 75 ya. Kemudian orientasinya, orientasi kurikulum sekarang itu orientasi holistik ya. Holistik ini di mana kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis ya dan non akademis ya. Kemudian kompetensi kognitif, sosial, emosional dan spiritual. Dan juga berbasis yang kedua kompetensi ya, kompetensi bukan berbasis konten. Kemudian kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Kemudian yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi ya. Kurikulum ini dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal dan kebutuhan murid. Kemudian keunggulannya kurikulum ini ya. Jadi ini dianggap di tahun sekarang ini atau di era sekarang ini kurikulum ini merupakan kurikulum yang paling unggul ya dibanding kurikulum sebelumnya, karena melengkapi kekurangan dari kurikulum sebelumnya ya. Keunggulannya diantaranya lebih sederhana ya dan mendalam ya. Kemudian lebih merdeka ya. Kemudian lebih relatif dan interaktif. Di 2024 sekarang itu wajib semuanya ya. Kemarin itu diberi pilihan ya. Yang pertama, pilihan pertama yaitu kurikulum menggunakan kurikulum 2013 sekolah ini ya sepenuhnya. Contohnya kita kelas 8 dan 9. Jadi sepenuhnya menggunakan kurikulum 2013. Kemudian juga sekolah diberi keleluasan untuk memilih kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan atau hal-hal tertentu dimasukkan ke materi-materi merdekanya gitu ya. Kemudian pilihan yang ketiga ya, mau tidak mau, dan sekarang itu tahun 2024 wajib menggunakan kurikulum Merdeka ya, yaitu dianjurkan mulai dari kelas 7 yang sekarang, nanti kelas 7 yang akan tahun ajaran baru dan seterusnya. Pilihan-pilihan ini ya ada yang pertama mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ya kita termasuk memilih kita ya berubah ya. Kalau yang berbagi itu sudah mahir, kita bisa atau itu kepada sekolah-sekolah yang sudah sekolah penggerak ya, itu sekolah penggerak kalian ketiga itu. Kemudian yang selanjutnya, penerapan kurikulum Merdeka ini didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar ya.
Jadi perangkat ajar ini itu hampir sama ya dengan kurikulum yang kemarin ya. Di antaranya di sini nomor 1 penyediaan perangkat ajar, buku teks, ya, bahan ajar, bahan pendukung ya, kemudian pelatihan dan penyediaan sumber pelajar, guru, kepala sekolah dan Pemda ya, kemudian jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Ini mungkin tidak ada, hampir sama dengan kurikulum 2013 ya. Kemudian strukturnya ya, ini juga ini hanya perbedaannya mungkin di struktur yang sekarang ini kurikulum Merdeka itu adanya pengembangan karakter yang lebih terlihat gitu dalam kurikulum sekarang ini. Ya, kalau dulu kurikulum 2013 juga memang terlihat, cuman tidak ada jam-jamnya. Kalau sekarang ada jam kurikulum dalam kurikulum Merdeka itu tentang karakter, yaitu dengan dibuatnya adanya pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Yaitu ada jam khusus tertentu di sekolah. Ya, kalau dulu untuk kurikulum 13 diserapkan di kurikulum tersebut ya, di jam belajar biasa gitu ya, ditempelkan lah gitu ya. Sekarang itu ada jam tertentu ya, dan ini profil pelajar Pancasila ini berbasis proyek yang dilaksanakan ya minimal 3 proyek ya per semester ya, per semester. Jadi nanti Pak Kurikulum juga harus menyediakan sekarang itu rapot profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian strukturnya, nah ini ya,